Sekarang kita akan menentukan rangkaian ekuivalen pada suatu transformator ideal. Nah, ini motivasinya begini teman-teman. Jadi bagi beberapa orang, aturan tanda dot itu cukup membingungkan. Nah, oleh karena itu, rangkaian transformator itu dapat diubah menjadi rangkaian ekuivalen Y dan delta. Nah, sebenarnya rumusnya yang kesimpulan itu gampang, tapi biar lebih seru, kita akan coba menurunkan ya, bagaimana hubungan antara rangkaian transformator seperti ini dengan rangkaian ekuivalen Y dan delta. Oke, silakan teman-teman terlebih dahulu menggambar rangkaian ini. Videonya boleh di pause ya. Oke, kalau udah, mari kita mulai analisa. Saya akan terapkan KVL pada mesh yang pertama. Ya, di sini saya dapatkan minus V1 ya. Minus V1 plus J omega L1 kalikan dengan I1. Kemudian couplingnya ya, berarti di sini ini positif ya, berarti ini positif, berarti plus ya. Plus J omega M I2 ya, sama dengan 0. Atau di sini bisa ditulis J omega L 1 plus J omega M I2 sama dengan V1. Oke, ini kita simpan sebagai suatu persamaan. Kemudian yang sama juga kita terapkan KVL ya pada mesh yang kedua. Di sini kita dapatkan ya minus V2 plus J omega L2 plus, nah ini juga sama ya, ini positif maka ini masuk dot, maka ini positif, loop kita ketemu kutub positif ya, berarti plus J omega M ya I1 sama dengan 0. Ini saya susun ulang, berarti J omega L2 plus J omega M I1 ini sama dengan V2. Oke, ini juga kita simpan sebagai sebuah persamaan. Nah, selanjutnya, kedua persamaan ini kalau kita buat dalam bentuk matriks ya, maka akan menjadi begini teman-teman ya. Saya tulis di sini ya. Buat dalam matriks ya. Nah, matriksnya berarti saya di sini punya V1, V2. Oke, kemudian di sini saya punya J omega L1, J omega M, kemudian J omega M, J omega L2 ya, dikalikan dengan arusnya, yaitu I1 dan I2. Oke, nah kemudian kalau misalkan saya gunakan konversi ya, konversi matriks ya. Jadi kalau dikonversikan berarti kita buat 1 per ya. Jadi di sini maksud saya begini teman-teman. Ini I1, ini I2 ya. Buat seperti ini. Nah, ini sama dengan, nah ini jadi L2 per J omega L1 L2 minus M kuadrat ya. Ini kita inverse kan, nanti kita balikkan ya. Minus M per J omega ini L1 L2 minus M kuadrat ya. Kemudian ini minus M per J omega L1 L2 minus M kuadrat. Yang ini L1 per J omega sama juga ya, L1 L2 minus M kuadrat. Nah, ini dikali dengan V1 V2. Jadi maksudnya kalau ini kan sama dengan V1 V2, tapi yang ini sama dengan I1 I2. Nah, kedua matriks ini teman-teman, matriks yang ini sama ini kita akan cari padanannya. Ya, cara cari padanannya, mari kita tarik napas dulu. Kita akan lanjutkan untuk analisa. Jadi analisanya begini teman-teman.
Di sini saya tulis dulu ya. Tujuan kita ya adalah mendapatkan matriks pada rangkaian Y dan delta yang sesuai dengan matriks pada persamaan. Oke. Misalkan ini saya kasih nama persamaan 3 ya. Ini persamaan 4 karena yang tadi yang di atas ini misalnya saya sebut sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi di sini kita akan mencari rangkaian ekuivalen Y dan delta yang sesuai dengan matriks persamaan 3 dan persamaan 4. Oke. Nah, sekarang kita mulai melakukan misal atau contoh ya di sini ya. Misal kita punya rangkaian seperti ini. Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini kita kasih nama, ini adalah LA. Ini adalah LB dan ini adalah LC ya. Kemudian arus yang mengalir di sini namanya I1. Ini namanya I2 ya. Kemudian yang ini saya sebut misalkan namanya I3. Oke, kemudian ini saya buat loop mesh ya, I1. Ini adalah I2. Ini tegangannya V1. Tegangannya V2. Oke, kita lakukan analisis ya, analisis mesh di sini. Maka saya dapatkan ya, untuk yang mesh yang pertama, berarti ini adalah minus V 1 ya. Kemudian plus J omega LA I1 plus J omega LC ya, kalikan dengan I3 ya, karena arus yang ke bawah adalah I3 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, I3 itu sama dengan I1 plus I2 ya. Di sini ya. Maka bisa saya tulis menjadi minus V1 plus J omega LA I1 plus J omega LC I1 plus I2 ya sama dengan 0, atau di sini bisa ditulis ya lebih sederhana menjadi di sini kita dapat ya J omega LA plus LC ya I1 plus J omega LC I2 sama dengan 0. Saya sebut sebagai persamaan 5. Ini kita lakukan analisis mesh pada mesh yang pertama. Selanjutnya kita lakukan analisis mesh yang kedua ya. Terus di sini analisis mesh I2 ya. Di sini kita dapatkan minus V2 plus J omega ya LB kalikan dengan I2, kemudian koplingnya di sini koplingnya kita lihat bukan kopling ya, ini enggak ada kopling ya teman-teman, sorry ya. Jadi saling bebas antara induktor yang satu dengan yang lain. Berarti di sini kita tulis plus J omega LC I3 ini sama dengan 0. Oke, maka di sini J omega LB ya I2 plus J omega LC ya I1 plus I2, kita ganti I3 nya ya sama dengan V2, atau bisa kita tulis J omega LC I1 plus J omega LB plus LC ini sama dengan V2. Ini kita simpan sebagai persamaan 7. Oke, kemudian kita buat ya matriks
pada persamaan 5 dan 6. Maka di sini kita dapatkan nilainya adalah V1 ya, ini adalah V2. Matriksnya begini teman-teman. J omega ya, LA plus LC. Kemudian di sini adalah J omega LC, ini J omega LC, ini J omega LB plus LC ya. Oke, ini kita kalikan dengan I1 dan I2. Nah, misalkan ini saya simpan sebagai persamaan 8 ya. Sorry, ini 6 ya, tadi berarti ini persamaan 7. Nah, kita sekarang bandingkan teman-teman. Bandingkan antara matriks yang ini. Ya, ini saya bawa ke bawah dulu deh. Oke, kita bawa ke bawah. Nah, ini dia. Nah, kita bandingkan teman-teman ya. Ini tadi adalah persamaan berapa tadi ya? Sorry, saya lupa, persamaan 3 ya. Oke, ini persamaan 3. Nah, kita bandingkan ya. Bandingkan persamaan 3 dan persamaan 7. Oke. Ini kita bisa lihat teman-teman. Sama-sama ya. Ini V1, V2 sama ya, ini J omega. Nah, ini berarti yang ini itu sama dengan ini. Ya, jadi sini kita dapat kesimpulan bahwa L1 itu sama dengan LA plus LC ya. Kemudian LC sama dengan M. LC sama dengan M, kemudian yang ini ya, ini sama dengan ini. L2 sama dengan LB plus LC. Nah, ini kalau kita ubah, maka kita dapatkan ya, LA sama dengan L1 minus M. LB sama dengan L2 minus M. LC sama dengan M. Nah, ini dia teman-teman kesimpulan kita. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata ekuivalen antara rangkaian terkopling dengan rangkaian induktor yang biasa, tapi dia versi Y gitu ya, yang tadi ya pada rangkaian di atas. Di sini kita lihat bahwa ternyata tanda dot ya. Tanda dot ini tidak berpengaruh ya terhadap rangkaian ekuivalen dari transformator tadi ya yang terkopling dengan rangkaian Y. Nah, dengan cara yang sama ya teman-teman ya. Ini kesimpulan yang pertama. Yang kemudian selanjutnya dengan cara yang sama. Jadi kita juga bisa melakukan analisa pada rangkaian delta ya. Ini saya gambarkan dulu rangkaian delta. Nah, ini dia. Rangkaian deltanya seperti ini teman-teman. Oke, ini dia ya. Nah, ini notnya ya. Ini plus minus V1. Ini plus minus V2. Kemudian nilainya misalkan saya sebut sebagai LA. Ini adalah LB ya. Ini adalah LC. Harusnya mengalir, ini adalah I1. Kemudian ini adalah I2. Nah, tapi di sini kita gunakan nodal analisis ya. Nanti kita akan dapatkan kesimpulan LA sama dengan L1 L2 minus M kuadrat per L2 minus M. Kemudian LB sama dengan L1 L2 minus M kuadrat per L1 minus M. Nah, LC sama dengan L1 L2 minus M kuadrat per M.
Nah, ini dia teman-teman, ini kesimpulan kita ya, untuk mencari rangkaian ekuivalen ini untuk Y ya, sedangkan yang ini untuk yang delta. Oke. Contoh. Oke, sekarang kita kerjakan contoh misalkan ya teman-teman. Silakan digambar. Jadi ceritanya misalkan kita punya suatu rangkaian transformator ya, ideal seperti ini bentuknya. Nah, ini titik-titik terminalnya ya, A, B, C, D. Kemudian ini nilainya misalkan L1, L2, dotnya di sini ya. Kemudian ini adalah I1, ini adalah I2. L1 sama dengan 4 Henry, L2 sama dengan 10 Henry. Kemudian ini ada koplingnya ya, M-nya sama dengan 3 Henry. Nah, kita diminta untuk mencari ekuivalennya ya, dalam bentuk rangkaian Y. Jadi dia begini. Oke. Nah, kita diminta untuk mencari berapa nilai dari masing-masing induktor. Ya, ini adalah LA, LB, LC. Ya, ini adalah trafo linear. Ini adalah rangkaian ekuivalen. Oke ya. Nah, di sini sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal pakai aja rumus yang di atas. LA sama dengan L1 minus M. Jadi 4 ya, L1 4 minus 3 sama dengan 1 Henry. Kemudian LB ya sama dengan L2 minus M sama dengan 10 minus 3 sama dengan 7 Henry. Kemudian LC sama dengan M sama dengan 3 Henry. Oke. Ini ya teman-teman ya, 3 Henry, 7 Henry, dan 1 Henry. Oke teman-teman, itu tadi 2 video tentang transformator linear serta contoh yang berkaitan. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar, dan sampai ketemu lagi di pembelajaran yang lain. Bye!